Pak Nasim nggak ada ya? Nggak semangat saya nggak ada Pak Nasim. Itu dia, giliran saya ngomong pergi dia. Hilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 DPR RI. Bapak Ibu sekalian, baik dari KPPU, BSN, BPKS, dan BP Batam. Pertama ke semuanya. Saya sudah membaca dari tadi di atas, saya membaca seluruh dokumen. Ternyata nggak ada hal yang baru. Nggak ada hal yang baru. Baik dari KPPU, BSN, BPKS, dan BP Batam. Tidak ada yang baru. Dan tidak ada juga inovasi dan kreativitas yang tentu bisa menjadi bahan diskusi baru di sini. Ini nggak ada juga gitu. Ya kalau BP Batam saat ini menjadi penyewa tanah ya penyewa tanah aja gitu. KPPU pun terakhir-terakhir ini juga tidak ada aksi. Mungkin karena persoalan masa jabatan. Saya sih mungkin karena masa jabatan sudah habis, kemudian ada persoalan dengan proses terhadap usulan yang baru. Mungkin ini juga menghambat terhadap pergerakan di KPPU. Saya yakin itu, gitu ya. Sehingga juga dalam situasi seperti ini semestinya bisa bergerak banyak gitu. Misal persoalan harga bawang putih yang tiba-tiba melambung tinggi gitu. Ini nggak ada aksi dan saya tidak mendengar ataupun mendapatkan informasi terkait dengan aksi apa yang sesungguhnya bisa dilakukan oleh KPPU. Karena kalau melihat dari momentum seperti itu semestinya sudah dapat dilihat bahwa ini pasti ada kartel, ada mafia, baik di hulu di sana, di tempat importirnya, di Cina, di India, maupun di hilirnya, di distribusi, gitu. Kami sudah teriak-teriak juga dengan rapat kerja Kementerian Perdagangan, tetapi juga ya tidak ada. Padahal pada sisi lain masyarakat akhirnya juga bawang putih menjadi pemicu kenaikan harga-harga lainnya. Nah ini harusnya KPPU betul-betul mencermati dalam situasi seperti ini. Dulu pada waktu daging sapi harganya melambung tinggi, orang yang benar pun dikasih polis lain gitu. Kandang-kandang sapi yang mereka tidak mengeluarkan sapi di situ dipolis lain. Saya pimpinan Komisi 4 kala itu juga didatangi dari Bareskrim untuk menanyakan dan meminta fatwa atas situasi tersebut sehubungan dengan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Karena ada klausul tentang pemasukan dan pengeluaran itu. Nah, pada sisi lain KPPU sangat aktif, bahkan sempat menghukum denda terhadap beberapa para pelaku yang memang terindikasi terhadap praktik-praktik mafia, praktik-praktik kartel. Dan ini hampir berlaku di seluruh pangan yang ada. Bahkan ketika minyak goreng naik tinggi, saya kira justru kejaksaanlah yang pada akhirnya menemukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Dan sampai saat ini prosesnya sedang berlangsung. Nah ini KPPU jangan ketinggalan, karena institusi ini dibentuk untuk bisa menertibkan sistem perdagangan yang utamanya adalah terhadap komoditas hajat hidup masyarakat. Oleh karenanya saya melihat memang kalau melihat anggaran ya menjadi miris lah. Yang semestinya institusi ini juga mendapatkan alokasi anggaran yang cukup dari APBN, ternyata ya anggarannya ya sebegitu-gitu saja gitu ya. Bahkan relatif semuanya turun dari alokasi sebelumnya. Semestinya kan dengan peningkatan kualitas, kebutuhan yang terus meningkat, kemudian objek
yang menjadi lebih luas, ya semestinya anggarannya juga mengikuti semakin besar gitu ya. Nah, oleh karena itu, menurut saya juga kesimpulan-kesimpulan di dalam kesimpulan anggaran, meskipun hari ini adalah pembahasan siklus anggaran, menurut saya ya harus ada rekomendasi lain gitu. Menyetujui anggaran dengan catatan A, B, C, D, E, F, G itu harus ada gitu. Karena bukan hanya kita menyetujui pagu, tetapi juga ada keputusan-keputusan politik yang ini bisa dijadikan pijakan terhadap rapat-rapat selanjutnya. Ini penting menurut saya. Jadi KPPU ya jangan kalah karena tupoksinya memang melakukan penertiban meskipun masih diberikan hak eksekusinya masih dalam eksekusi denda gitu ya. Tapi ya ini menurut saya bagus. Kalau dendanya dikasih besar gitu kan takut juga mereka gitu. Artinya bahwa aksi semacam yang pernah berlaku sebelumnya ya dilakukan saja. Bongkar bongkar jaringan jalur distribusi penting menurut saya. Coba aja, kenapa kemudian harga daging kerbau di India yang begitu rendah sampai ke sini hampir bersaing dengan harga daging sapi misalkan. Ya ini harusnya dikaji gitu. Di mana terjadi distorsinya terhadap kenaikan harga tersebut. Kalau membiarkan ya rakyat karena rata-rata mafia dan kartel itu ada di lingkungan di lingkaran kebutuhan bahan-bahan pokok. Nah, KPPU sebetulnya dulu juga dibentuk ya fokusnya menurut saya terhadap bahan-bahan pokok yang ini menyangkut hajat hidup masyarakat. Kenapa garam harus selalu berlebih impornya? Gula ini di gudang-gudangnya PTPN dan RNI sekarang melimpah, Pak. Tapi kenapa kemudian impor masih harus sesuai dengan neraca yang dibutuhkan? Ya ini didalami, Pak. Gitu. Karena kartel mafia itu bukan hanya ditinjau dari sisi kenaikan harga dan barang, harga atau harga barang dan jasa gitu ya. Tetapi juga dilihat dari tingkat ketersediaan yang secara jangka panjang dia bisa memainkan harga, baik di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Ketika melimpah harga, mereka akan menekan produsen supaya bisa menjual lebih murah. Tapi ketika supply-nya mulai menipis, dia akan menekan konsumen supaya harganya lebih tinggi. Ini mohon menjadi catatan penting KPPU. Kalau nggak salah mandatnya 3 bulan ya untuk perpanjangan. Atau tak terbatas juga, setahun. Paling lama setahun. Ya, sebenarnya lagi uji coba juga jangan-jangan. Kalau ini KPPU berhasil diperpanjang 1 tahun, nanti bisa memperpanjang jabatan-jabatan lainnya lah gitu ya. Iya. Kalau itu kayaknya si DPR ya agak memaklumi lah. Nah, oleh karenanya menurut saya coba fokuskan ke situ lah. Dan saya minta mungkin dalam perspektif persetujuan anggaran APBN ya tentu juga dalam amar politiknya. Apa yang sesungguhnya ini menjadi amanah politik dari rakyat melalui wakil-wakil rakyatnya. Kemudian untuk BSN, saya juga masih belum bisa melihat ada sesuatu lompatan-lompatan. Ini juga yang menurut saya harus eh, melakukan introspeksi ke dalam gitu ya. Ya tentu kami akan mendukung penguatan. Kami mendukung setiap kinerja yang dilakukan oleh institusi apapun sebagai mitra kerja. Namun evaluasi menjadi penting menurut saya. Jangan sampai kita memang tersandra oleh regularitas. Business as usual gitu ya. Tersandra oleh hal-hal yang biasa-biasa saja. Memang eh, birokrasi memang biasanya tersandra oleh aturan. Tidak bisa lincah. Banyak batasan-batasan yang pada akhirnya ini menjadi kaku gitu ya. Tapi menurut saya masih banyak celah sebetulnya untuk berinovasi, melakukan akselerasi dan badan standar nasional dengan tadi arus deras impor berbagai barang dan jasa
menurut saya semestinya BSN semakin berfungsi di sini, semakin ketat, gitu. Aturannya semakin rigid dan semakin menjadi garda bangsa, bukan PKB ya, menjadi garda bangsa di dalam membentengi terhadap kualitas-kualitas produk dan jasa yang ini eh, pada akhirnya bisa saja menjadi fraud gitu ya, menjadi tindakan yang tidak menguntungkan bagi rakyat. Nah, oleh karenanya mungkin BSN juga saya ingin bisa menampilkan apa sesungguhnya cita-cita luhurnya BSN itu apa sih? Jangan kemudian karena anggarannya terbatas, maka mengikuti terhadap anggaran yang sudah ada gitu. Tetapi ini loh Pak, kalau anggaran kami itu ditambah 2 kali lipat, maka kami bisa menertibkan terhadap sistem perdagangan yang saat ini mungkin tidak terkendali. Banyak sekali impor yang masuk yang orang tidak tahu apakah impor ini legal atau melalui jalur-jalur tikus misalkan. Apakah impor ini benar menempuh aturan tata perdagangan yang telah diatur oleh aturan negara? Atau memang sesungguhnya barang-barang murah yang banyak masuk di Indonesia karena salah satunya adalah sebagiannya itu adalah melalui jalur-jalur yang tidak menempuh aturan alias ilegal gitu. Nah, BSN kan bisa memfilter ini gitu, bisa memfilter. Kalau tidak, ya datang ke tangan konsumen karena kita tidak dijamin oleh standarisasi negara, oleh standarisasi yang sudah diterapkan secara nasional oleh negara, maka ya kita akhirnya hanya menjadi konsumen yang menerima apa adanya gitu. BSN ini penting menurut saya, Pak. Saya juga baru tahu kalau pada setiap kemasan misalkan eh, ada BSN yang nggak tahu ini. Oh, ada SNI. Iya, ada SNI. Gitu. Ada SNI. Tapi kan barang begini nggak ada SNI-nya nih. Tuh, nggak ada gitu kan. Nah, ini yang menurut saya masih banyak, bukan persoalan remeh-temeh gitu ya. Bukan persoalan ecek-ecek gitu. Tapi ini persoalan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang di dalamnya adalah BSN sebagai badan yang memberikan jaminan standar terhadap peredaran barang yang ini dipasarkan untuk masyarakat. Saya kira gitu, Pak. Coba Pak, kalau bisa Bapak mengusahakan anggaran tambahan sekian, kami ini akan bisa memprotek sekian besar, bisa menghemat terhadap kerugian masyarakat, bisa memberikan kontribusi kepada negara melalui PNBP sekian. Nah, itu kan bagus gitu. Nah, selama bahwa ini tidak muncul, menurut saya ya dianggap sebagai hal yang biasa saja gitu ya. Kemudian BPKS Sabang, menurut saya ya mudah-mudahan dengan pimpinan yang baru bisa juga melakukan akselerasi dan yang lebih penting menurut saya ini sekaligus saja dengan BP Batam ya Pak Rudi. Lama Pak Rudi ini dulu ketua DPC saya di Batam gitu ya. Tapi sekarang pindah menjadi organnya Pak siapa namanya? Pak Surya Paloh maksud saya gitu. Iya. Bukan Pak Martin. Pak Martin mah nggak ikut-ikut. Nah, jadi pertama ya jangan menjadi tuan tanah lah gitu ya. Menurut saya kalau melihat gerakan pertumbuhan ekonomi di negara-negara di dunia, menurut saya memang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Namun kalau Batam bisa memberikan ruang yang lebih menjanjikan, seperti Vietnam, di era awal-awal Vietnam mulai menstabilkan tingkat keamanannya, mereka memberikan kebebasan fiskal bagi siapapun di sana, diberikan insentif bagi para investor yang masuk dan diberikan kemudahan perizinan. Memang berbeda sistem negara. Mereka mempergunakan sistem komunis dan berkuasa dari pusat sampai ke daerah. Berbeda. Kita memang eh, sebagai negara yang memberikan otonomi, kadang-kadang juga instruksi Jakarta nggak dijalankan juga di daerah. Tetapi menurut saya ini kesempatan semestinya, peluang bahwa
subordinasi dalam sebuah struktur yang diberikan kewenangan ini bisa lebih kencang larinya gitu. Dan bahkan BP Batam setelah digabungkannya BP Batam dan ex officio-nya adalah wali kota Batam, menurut saya ada perbedaan-perbedaannya gitu. Nah ini yang mungkin dapat disampaikan ke publik gitu, sehingga uang negara yang diserap, Pak Rudi udah berapa tahun ya menjadi kepala BP Batam? Oh 4 tahun, nggak terasa gitu. Tapi ya nanti kalau kitanya nggak bisa menemukan suatu cara yang lebih bagus ya begitu-begitu saja. Tapi saya lihat sih memang pertumbuhan ekonomi Batam meningkat gitu ya. Pertumbuhan ekonominya naik gitu. Namun hati-hati Pak Rudi, bahwa di Batam juga sudah mulai krisis air. Ya, jangan sampai yang selama ini Batam mensuplai air ke Singapura berbalik nanti beli air dari Singapura gitu. Ini bisa berbalik, Pak, gitu. Nah, krisis-krisis air ini juga harus diselaraskan dengan apa yang menjadi kebutuhan di kawasan Batam. Utamanya juga penertiban menurut saya Pak Rudi ya. Ini harus kencang penertibannya. Saya kan pada waktu di pimpinan Komisi 4 kan saya juga mengevaluasi terhadap mana kawasan hutan, mana kawasan kawasan strategis di situ, kemudian mana kawasan eh, hak pengelolaan, dan mana yang memang dijadikan bisa ditingkatkan kepada lahan yang bisa dijadikan hak guna bangunan. Menurut saya kurang tertib pada waktu itu ya. Mudah-mudahan Pak Rudi bisa menyampaikan di sini. Berapa persen sih sekarang ketidaktertibannya? Karena tiba-tiba nanti di sana ada patok, Pak. Ada patok, terus dilakukan land clearing sana, tanah di bulldozer di sana, atas nama Yayasan Merah Putih misalkan. Tiba-tiba itu ada. Gitu. Dan saya sempat mematok di sana, Pak, pada waktu itu. Kunjungan kerja ke Batam, kemudian dipatok. Saya ingat Pak Rudi pada waktu itu masih menjadi wakil wali kota gitu ya. Nah ini mungkin masih terjadi gitu. Termasuk pelepasan kawasan untuk yang kawasan perkampungan, apakah juga itu sudah dijalankan atau belum gitu. Karena banyak sekali tuntutan masyarakat untuk dapat bisa juga mereka berdiri dengan tegak di kampungnya sendiri. Tapi juga di kawasan-kawasan lindung juga banyak berdiri rumah-rumah yang liar. Nah, ini sudah ditertibkan belum gitu loh. Nah, selama bahwa ini tidak dilakukan, penertiban di kawasan-kawasan tertentu tidak dilakukan, kemudian di kawasan-kawasan buffer zone di situ digunakan menjadi kawasan liar gitu ya. Kemudian pembukaan lahan yang dengan cara-cara yang tidak legal, saya kira mungkin agak enggan investor datang ke situ gitu. Karena boleh jadi suatu saat kawasannya juga akan berkonflik dengan yang lain gitu. Nah ini sudah sejauh mana sebetulnya penertiban dilakukan oleh BP Batam setelah atau pasca? Ini kan 4 tahun cukup lah untuk melakukan evaluasi. Setelah digabungkannya atau ex officio-nya wali kota Batam menjadi kepala BP Batam. Ini juga bagus, akan menunjukkan bahwa prestasi dan kemampuan memimpin dengan telah diintegrasikannya sistem pemerintahan dan institusi yang ada di Batam, di kawasan otorita, tentu ini juga menjadi prestasi gitu ya. Saya kira ini, terima kasih Pak Martin. Mudah-mudahan persahabatan kita tetap berlangsung Pak Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gawat nih.